Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bifadilatil qiyami was-siyami wal Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid dhulam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah setia Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan. Dari jauh-jauh hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami untuk dapat bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Dan bahkan di tahun yang lalu, di akhir Ramadan kita berdoa, tidak lupa juga semoga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ini bulan sangat spesial. Ibaratnya tamu yang akan datang ke rumah kita, tamu yang akan membawa oleh-oleh yang sangat-sangat banyak. Rugilah orang ketika tamunya datang dia pergi. Rugilah orang ketika tamunya datang, tamunya tidak puas. Rugilah orang ketika tamunya datang tidak dijamu, tidak disapa, tidak dihidangi, tidak dipuaskan. Pokoknya ini rugi, sangat-sangat rugi. Maka oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan adanya bulan Rajab untuk apa? Untuk membersihkan zahir kita dari segala dosa. Perbanyak di bulan Rajab membaca istighfar. Untuk apa? Agar suci zahir kita. Istighfari mata kita, telinga kita, lidah kita, kaki, perut, semuanya. Banyak istighfar di bulan Rajab. Datang bulan Sya'ban, tujuannya apa? Sucikan hati kita dari segala penyakit hati. Setelah suci dua-duanya, zahir batin, maka insya Allah ketika masuk Ramadan kita sudah suci dari dosa zahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahwa khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah kepada kami. Hadis ini panjang
dan termasuk hadis dhaif. Tetapi meskipun dhaif banyak turuknya, banyak riwayatnya, 10 lebih hadis seperti ini. Dan yang kedua, hadis ini pun kalau dipretelin itu ternyata ada sebagian yang sahih. Jadi hadis ini bisa buat hujjah dan juga kaitan dengan fadhail amal. Apa kata baginda Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azim, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Allah jadikan siyamahu faridah, berpuasa di siang harinya sebagai kewajiban kita. Dan Allah sunnahkan beribadah di malam harinya sebagai kesunnahan untuk kita. Barang siapa bertaqarrub kepada Allah dengan satu kebaikan, maka dia seakan-akan telah melaksanakan satu fardu di selainnya. Dan barang siapa yang taqarrub dengan fardu, satu fardu di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan 70 fardu di bulan selainnya. Ini panjang jamaah sekalian. Yang pertama kita lihat di sini, Ramadan adalah syahrul azim, bulan yang agung. Kenapa agung? Karena ada kaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Setiap perkara yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, maka pasti perkara tersebut akan menjadi agung, apapun dan siapapun. Al-Qur'anul Karim turun kepada seorang nabi akhirul zaman bernama Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka jadilah beliau sebagai manusia paling agung dari semua makhluk Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, disebarluaskan ke umatnya. Maka jadilah umatnya adalah umat yang paling mulia daripada umat yang lainnya, sehingga umat-umat yang lain tidak akan pernah masuk surga sepanjang umat baginda Nabi belum masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak umat, ada umat yang mengajarkan ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sorof, hadis, fikih. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Lagi-lagi Al-Quran. Dan kemudian ketika ada manusia yang Allah tanamkan hafalan Al-Quran di hatinya, maka orang tersebut akan mulia. Dan bahkan kata Nabi dalam hadis Ad-Dailami, man akramahu faqad akramallah, wa man ahanahu fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang memuliakan orang yang hafal Al-Quran meskipun 1 juz, maka orang tersebut akan Allah muliakan. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Na'udzubillah. Ada anak kecil Pak, sedang jalan, kita sedang duduk, mungkin anak kita sendiri, dia bawa Quran. Begitu masuk ke rumah kita, buka pintu, kita dianjurkan untuk berdiri menghormati Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka jadilah Makkah sebagai tempat yang paling mulia di dunia ini. Al-Qur'anul Karim turun di bulan Ramadan. Maka jadilah Ramadan sebagai bulan paling mulia. Al-Qur'anul Karim turun di malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam ini sebagai malam terbaik dari semua malam.
Kertas yang asal mulanya tidak boleh dipegang oleh siapapun, termasuk orang yang berhalangan, kertas tersebut. Tetapi ketika ada tulisan Al-Quranul Karim, Bismillah kah, Alhamdulillah kah, maka haram disentuh kertas tersebut kecuali orang yang suci dari hadas. La yamassuhu illal mutahharun. Pada zaman dulu ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in bernama Bisrul Hafi. Saya ceritakan ini Pak ya, saya ceritakan juga, tapi sebagai pengingat juga. Beliau adalah seorang kakek tua bernama Bishr Al-Hafi, tidak pernah pakai sendal. Suatu ketika beliau menemukan kertas yang berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebagian menyatakan termasuk Al-Quranul Karim, dan itu dimuat dalam surah An-Naml, bahwasanya ketika Nabi Sulaiman mengirim surah ke Ratu Bilqis ada tulisan innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Diambillah kertas tersebut, diambil, dibersihkan, dan sengaja beliau beli minyak wangi, diwangikan, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi untuk dimuliakan. Pada mulanya beliau orang yang biasa-biasa saja, tidak masyhur, tidak harum namanya. Tapi setelah beliau melakukan hal ini, di malam harinya bermimpi. Dalam mimpinya, ya Bishri kama tayyabta ismallah tayyaballahu ismak fid dunya wal akhirah. Ada yang berkata, wahai Bisrul Hafi, sebagaimana engkau telah memuliakan, mensucikan, dan akan mengharumkan nama Allah, kalamullah, maka namamu akan harum nanti di dunia dan akhirat. Besok harinya Pak, subhanallah, menyebar luas. Ada mimpi dia seorang ulama, seorang wali. Ada seorang waliullah namanya si fulan Bisrul Hafi dari daerah sana terkenal, dan sampai ke Betul Izzah terkenalnya itu. Dengan apa? Dengan sebab memuliakan Al-Quranul Karim. Ini kertas satu sahabat, apalagi lebih dari itu. Makanya hati-hati kalau kita bikin undangan pernikahan, khitanan, hati-hati. Jangan sampai ada bismillahnya Bapak Ibu. Bukannya tidak berkah, bukan, kekhawatiran kita takutnya nanti si kertas itu dibuang di tong sampah, bahkan sebagian dijadikan jadi bungkus gorengan, bungkus martabak. Ini kan nggak layak. Lebih baik nggak usah lah, bismillah ditulis itu. Kekhawatiran kita seperti itu. Makanya kalau kita memuliakan Al-Quran, jangan sampai Al-Quran dihinakan gitu. Lakukan cara apapun. Jamaah rahimakumullah, itulah makanya kenapa Ramadan disebut dengan bulan yang agung, karena ada kaitan erat dengan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala jadikan puasa di siang hari sebagai fardu. Siapa bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan satu kebaikan sunnah, maka dia seakan-akan telah melaksanakan fardu di selainnya. Dan orang yang sudah melaksanakan fardu di Ramadan, maka seperti dia telah melaksanakan 70 fardu di bulan yang lainnya. Bulan Ramadan, kata Nabi, syahrus sabri, bulan sabar. Sementara sabar pahalanya adalah surga. Sabar kita dari pagi sampai maghrib. Kemudian Ramadan adalah bulan muwasah, bulan kedermawanan, bulan berbagi, bulan kasih sayang, dan bulan di mana di dalamnya rezeki seorang mukmin akan ditambahkan. Kita rasa sedih banyak Ramadan ini, orang-orang rata-rata ketika Ramadan tiba itu rata-rata rezekinya bertambah. Dimanapun kita berada, ketika mulai buka puasa, subhanallah, mereka saling merangkul, silakan Pak diminum, silakan dimakan. Ini subhanallah Ramadan ini.
Kata Nabi, man fattara bihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka di Ramadan, kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun wa muqdi dzunubihi. Kata Nabi, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya bebas, maka seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak dan mendapat pengampunan dosanya. Satu, kata sahabat, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, yu'tillah hadas sawab man yufattir sa'iman ala madhaqqati labanin aw syarbati ma'in aw tamara. Kata Nabi, pahala ini akan diberikan kepada siapapun yang memberikan buka kepada orang berpuasa, meskipun hanya sebatas satu tetes air susu atau satu teguk air minum atau satu biji kurma, sudah dapat bagian dari pahala tadi. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa ketika bukanya, maka dia mendapat pengampunan dosa. Dan Allah akan memberikan kepadanya minuman dari telagaku, kata Nabi, yaitu telaga apa? Telaga Kautsar. Apabila seorang minum telaga ini, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan baginya pahala seperti dia berpuasa di hari itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar. Maka barang siapa yang meringankan dari budaknya, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia dari api neraka. Perbanyaklah di bulan Ramadan dari mengucapkan 4 perkara. Yang 2 perkara Allah ridhoi, yang 2 perkara lagi yang kita butuhkan. 2 perkara yang Allah ridhoi adalah, yang pertama bersyahadat, yang kedua istighfar. Ini perbanyak di Ramadan, banyak syahadat, banyak istighfar. Yang 2 lagi yang kita sukai adalah, yang pertama, mintalah surga kepada Allah dan minta dijaga dari neraka. Kita bisa biasa baca kalau menjelang buka puasa atau habis tarawih, baca asyhadu an la ilaha illallah, terus astaghfirullah, terus nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, ini perbanyak di Ramadan membaca ini. Tidak hanya untuk tarawih dan juga buka puasa saja, semuanya. Dari mulai ketika menunggu buka, bangun tidur, habis sholat, selesai baca Quran, kemudian habis sedekah, habis itikaf, baca, perbanyak, kata Nabi, fastaksiru, perbanyaklah baca doa ini. Itu aja mas sekalian, khutbah terakhir Nabi di bulan Sya'ban. Ibarat intinya, isi dari khutbah beliau adalah tentang kaitan bagaimana agungnya Ramadan. Oleh karenanya, mendekati Ramadan ini, persiapan diri kita untuk menyambutnya. Yang pertama, apabila kita masih punya hutang, punya hutang kita, seperti hutang masih belum terbayar puasa yang lalu, maka bayarlah di bulan ini. Kita mungkin punya qadha, punya fidyah yang belum terbayar, maka cepat selesaikan. Yang kedua, sucikan hati kita
sucikan badan kita semuanya untuk menyambut Ramadan. Biasakan berpuasa, biasakan baca Al-Quran, biasakan itikaf, bertakarub kepada Allah Ta'ala sebelum datang Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang baru kita semangat itikaf, baru semangat untuk baca Al-Quran. Dari sekarang siapkan, biasakan. Biasanya apa di Ramadan yang akan kita lakukan? Misalnya sholat tarawih. Nah, perbanyak di hari bulan ini sholat sunnah. Duhanya tambah 2 dari dulu, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 12. Witirnya 3 terus dari zaman dulu, nggak naik-naik, tambah 5, tambah 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Kenapa demikian? Karena kita akan berjihad, akan bertempur di Ramadan nanti. Siapkan dari sekarang. Baca Al-Quran tiap hari cuma 2 lembar, tambahlah sekarang menjadi setengah juz, 1 juz, 2 juz, terus biasakan. Itikaf biasanya kapan? Paling ba'da maghrib sampai isya biasanya, atau subuh sampai syuruk pulang. Tambah lagi sekarang. Di mana? Zuhur tambah, asar tambah. Meskipun di kantor kita, di kantor kan ada musola juga, bisa itikaf di situ, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran. Sedekah biasanya berapa sehari? Biasanya 2.000 tambah 5.000 sekarang. Kenapa? Terbiasakan untuk Ramadan. Nabi saja sedekahnya di Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai disebutkan Nabi sedekah di Ramadan kalma'il jari, seperti air mengalir tanpa henti sedekahnya itu. Terus sedekah, nggak ada berhenti Nabi sedekah di Ramadan. Disiapkan semuanya untuk menyambut Ramadan, jangan malas-malasan. Cari sekiranya ada keutamaan-keutamaan di Ramadan yang sekiranya membuat kita tambah beribadah, maka tambah kuotanya juga, tambah durasinya juga. Untuk apa? Karena kalau kita tidak begitu, kita tidak mungkin kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Mungkin inilah Ramadan kita terakhir. Karena masalah usia tidak, masalah umur tidak mengenal usia. Ajal tidak mengenal usia, bisa muda bisa tua. Tidak jadi jaminan orang sakit mati, tidak. Bahkan orang sehat pun bisa mati. Nah, diantaranya yang perlu kita kaji malam hari ini adalah tentang kaitan sholat tarawih. Sholat tarawih, karena diantaranya adalah sholat ini sholat sangat penting bagi kita semua. Karena diantaranya yang paling menarik di Ramadan adalah sholat tarawih. Kalau mungkin puasa sudah biasa tiap hari puasa, tapi tarawih rata-rata kan beda. Ketika orang datang bersilaturahmi, bermuwajahah, bersalaman, ini suatu nikmat yang luar biasa ketika di Ramadan nanti. Makanya di sini saya akan kaji tentang masalah tarawih. Yang pertama adalah makna tarawih. Tarawih adalah jamak dari kata tarawih. Tarwihun dijamakan menjadi tarawih. Tarawihun, tarawihani, tarawih atau tarwihah, yang artinya adalah istirahat. Pada zaman Nabi tidak ada tarawih. Mereka tidak mengenal dengan istilah tarawih. Mereka hanya mengenal dengan istilah qiyamu Ramadan. Dan maka Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, tidak tarawih Pak. Barang siapa yang qama Ramadan, yang qiyam Ramadan imanan dengan dasar iman, wa ihtisaban dan karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu.
Nabi tidak mengatakan di sini man qama Ramadan rakaatain, man qama Ramadan 4 rakaat, man qama Ramadan. Tidak, siapa yang qiyam Ramadan dengan dasar iman dan karena Allah, maka diampuni dosanya. Berarti bebas, mau berapa rakaat pun, mau 2 rakaat boleh, 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh, silakan. Yang penting qiyam Ramadan. Semakin sedikit rakaatnya, semakin sedikit pahalanya. Tidak ada Bapak, tarawih nggak ada. Tarawih terjadi pada zaman siapa? Pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Mereka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan ketika terjadi Ramadan itu orang-orang berbeda sholatnya. Ada sholat sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga, terpecah-pecah umat ketika itu. Pada akhirnya beliau menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam laki-laki dan Salman bin Abi Hasmah menjadi imam perempuan. Inilah makanya mulai terjadi itu ada berjamaah sholat. Jadi beliau punya gagasan bagaimana kalau sholat berjamaah, kalau sholat tarawih disatukan saja satu imam, tidak usah terpecah-pecah. Akhirnya Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dan setelah itu apa? Setelah selesai sholat, setiap 2 kali salam, 4 rakaat itu mereka mengadakan istirahat, itu istirahat. Bahkan di sini ada istilah tarawih. Setiap 2 salam 4 rakaat istirahat dulu gitu. Apakah baca doa atau mungkin sebagian tausiah, yang penting istirahat. Jangan salam naik lagi, nggak ada. Jadi nggak ada sedikit pun riwayat Nabi istirahat, tidak ada. Nabi hanya mencontohkan ke umat berapa rakaat. Di malam 23 Nabi keluar kemudian sholat. Dilihat oleh sahabat, Nabi keluar, sholat apa nih? Diikuti oleh mereka sholat Nabi. Kemudian pagi harinya ceritalah sahabat, tadi malam Rasulullah sholat apa? Sholat qiyam Ramadan itu. Ceritalah, akhirnya di malam 25 Nabi keluar lagi dari kamar beliau, sholat lagi. Umat atau sahabat sudah banyak berkumpul, ikut lagi mereka sholat, sholat lagi kan. Nah di malam yang ketiga 27 ternyata beliau tidak keluar. Sahabat tambah banyak, sampai masjid pun tidak cukup. Dilihat, ditunggu, kok Nabi dari mulai Isya sampai subuh Nabi tidak keluar, padahal umat sudah menunggu. Akhirnya begitu subuh, salatu khairum minan naum, adzan kan, Nabi baru keluar. Ditanyalah, apa kata Nabi? Aku mengetahui masani'ikum, aku mengetahui apa yang kalian lakukan di sini. Tentu kalian menunggu untuk sholat qiyam Ramadan. Kata mereka, iya. Kata Nabi apa? Saya tidak keluar, kenapa? Khasyitu an yufradu alaikum, aku khawatir qiyam Ramadan menjadi fardu untuk kalian, makanya aku tidak keluar. Takut menjadi fardu untuk kalian. Dan Nabi melakukannya hanya berapa rakaat? Samani rakaat, 8 rakaat ketika itu. Nabi keluar di malam 23 8 rakaat, 25 8 rakaat, 27 tidak keluar. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat ini, Nabi keluarnya itu 8 rakaat sholat dengan sahabat-sahabat Nabi. Hadis lain mengatakan Nabi keluar
dan sholat dengan sahabat sebanyak 20 rakaat. Dari Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, kemudian Tabarani. Ini 20 rakaat riwayatnya. Sementara sebagian menyatakan 8 rakaat. Lalu mana yang betul ini? Antara dua riwayat ini, 8 dan 20. Jadi mukhtalaf, berseberangan antara riwayat 8 dengan 20 rakaat. Nah, di sinilah makanya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah mencontohkan kepada umat bahwa Nabi melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kata Nabi ke Ubay bin Ka'ab, kamu jadi imam dan lakukan 20 rakaat sholatnya. Karena ternyata ketika Nabi di riwayat yang mengatakan 8 rakaat, selesai 8 rakaat, Nabi ke kamar, sahabat pulang, mereka pun melanjutkan tarawihnya menjadi 20 rakaat. Tetap 20 rakaat. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan terdengar oleh sahabat-sahabat, si fulan di rumahnya baca surat ini, si fulan baca ini. Itu kayak gemuruh suara-suara. Ia menandakan bahwa sholat tarawih sebetulnya 20 rakaat. Dan bahkan ini disepakati oleh semua khalifah-khalifah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, 20 semuanya. Madzhab 4, Abu Hanifah 20, Syafi'i 20, Hanbali 20, Maliki 36, apalagi. Jadi semua riwayat fuqaha menyatakan bahwa 20 rakaat itu yang paling kuat daripada 8 rakaat. Ini secara rakaat jumlahnya. Tapi kalau kita mau yang 2 rakaat silakan saja. Kata Nabi, man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan maka dapat pengampunan dosa. Terserah. Jadi boleh-boleh saja 2 rakaat juga kalau kita sedang malas misalnya, sedang sakit, boleh 2 rakaat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika Umar bin Khattab mengatakan dan terjadilah sholat tarawih 20 rakaat dan berjamaah dan istirahat mereka setiap 2 kali salam, kata beliau, ni'matul bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah, kata Umar bin Khattab. Karena terlihat bagaimana terasa, bagaimana syiar Islam, bagaimana kebersamaan ketika itu. Dan di sini Pak, di depan saya ada kitab namanya Al-Bajuri. Disebutkan di sini bahwa ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara Umar bin Khattab mengadakan 20 rakaat dan berjamaah tarawih. Kata Utsman dalam doanya, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah Ta'ala menyinari kuburan Umar bin Khattab seperti halnya beliau telah menyinari masjid kami ini. Ya, dulu masjidnya biasa, tidak meriah, tidak mewah, tidak ada syiar, tapi ketika terjadi tarawih berjamaah, subhanallah, tambah terlihat cahaya masjid itu. Kan banyak riwayat Pak ya. Di sini saya sebutkan maksud dari hadis-hadis ini bahwa wa muqtadu hadzal hadis annahu kharaja lahum lailatain faqat, bahwasanya Nabi keluar dengan sahabat hanya 2 malam saja. Wal masyhur annahu kharaja lahum thalatha layal. Masyhurnya adalah beliau keluar dengan sahabat 3 malam. Ada yang menyatakan 3 malam, ada yang mengatakan 2 malam. Masyhurnya adalah 3 malam, yaitu malam ke 23, 25 dan 27. Dan Nabi walam yakhruj lahum lailata 29, tidak keluar di malam 29. Wa inna ma lam yakhruj, beliau tidak keluar kenapa? Alal wila rifqan bihim. Kenapa Nabi tidak keluar secara wila terus-terusan, tidak 23, 24, 25, 26 gitu, tapi dipisah-pisah 23, 25, karena rifqan lahum, rifqan bihim, karena sayang ke umat, kasihan ke umat. Hari ini beribadah, besok istirahat.
Besoknya ibadah lagi, istirahat lagi. Dan beliau sholat dengan sahabat sama ni rakaatin 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha 20 fi baitihi, tetapi mereka menyambung di rumah masing-masing sebanyak 20 rakaat. Wa kana sahabah tukammiluha kadzalik, dan begitu pun sahabat menyempurnakan juga di rumah mereka sebanyak 20 rakaat. Apa dasarnya? Bidalili annahu kana yusma' lahum azizu ka azizin nahli, karena terdengar dari mereka ada suara gemuruh pembacaan Al-Qur'anul Karim dan sholat tarawih. Wa inna lam yukammil, Nabi tidak menyempurnakan 20, kenapa? Fil masjid, di masjidnya, syafaqatan alaihim, karena syafaqah, sayang kepada umat. Inilah alasannya. Saking sayang beliau kepada umat, maka akhirnya cuma 8 saja. Itulah mungkin Pak kajian pagi hari ini. Ada berapa menit untuk sesi soal jawab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 8 rakaat nih. Mau lanjut di rumah nggak usah witir ya Pak Ustaz? Ini langsung 8 witir di rumah. Oh, di apa di sini rumah witir, nggak witir? Kan ada di 8 di rumah nyambung sampai 20, tapi witirnya di rumah gitu. Oh, boleh. Tapi Bapak tidak dapat pahala yang witirnya berjamaah. Berarti double witir bisa Pak? Sini witir karena yang lain. Bisa. Jadi di Ramadan Pak, di Ramadan hanya ada witir berjamaah. Witir tidak ada berjamaah, tapi hanya di Ramadan berjamaah. Dan pendapat fuqaha, sholat sunnah yang diberjamaahkan, sholat sunnah yang diberjamaahkan itu bisa diiadah kembali, diulang kembali. Beda dengan sholat sunnah yang tidak berjamaah, tidak ada iadah. Tapi kalau sholat sunnah yang diberjamaahkan seperti tarawih, sholat id, istisqa, apalagi sholat gerhana, sholat tarawih, witir, kan itu berjamaah. Maka ini bisa diulang kembali. Jadi boleh witir di Ramadan semalam bisa 3 kali boleh. Tarawih 3 kali, witirnya 3 kali boleh. Kenapa? Karena sunnah diberjamaahkan. Dan ini dipraktekkan oleh orang-orang Hadramut, orang Yaman, mereka selalu begitu. Mungkin kadang-kadang semalam itu ada yang 3 kali sholat tarawih witirnya, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali. Karena di sini masjid ini nih, di sini sholatnya jam 8.9 berangkat. Di sini 9.10, di sini 10.11, sini. Jadi masjid itu beda-beda waktunya sholatnya. Makanya mereka sengaja datang berkunjung dari masjid ke masjid. Mumpung Ramadan gitu, semangatlah kita di Ramadan ini. Ya. Waalaikumsalam. Dilembagakan oleh Umar bin Khattab menjadi 20. Mungkin gitu tadi. Cuma yang sering itu kan ya 8 titik gitu. Padahal sebenarnya ada rujukannya lagi. Nah, cuma secara teknisnya ini kan kadang-kadang begitu ada imam tarawih yang ditunjuk di dalam rangka qiyam. Ya. Qiyam kita maksud ini malam ya tadi. Walaupun bahasanya itu kan hadisnya qiyam Ramadan. Ya kan? Cuma itu diinterpretasikan qiyam itu banyaknya di malam tarawihnya. Jadi dipadankan dengan qiyamul lail gitu kan. Padahal kalau qiyamul Ramadan ya termasuk puasanya kan. Dari pagi sampai
malamnya sepanjang Ramadan gitu kan. Nah, khusus untuk mau penjelasannya terkait itu. Nah, kemudian khusus untuk yang sholat tadi ada yang tertinggal di situ kan. Sebenarnya kan pesannya kan kalau mau pakai tarawih tadi ada istirahatnya kan. Ada istirahat. Nah, ini yang kadang-kadang teknisnya tidak ketika sholat itu banyak ngejar waktu kan. Contoh misalnya 20 rakaat harus selesai jam 9 misalnya kayak gitu. Kalau imamnya nggak selesai jam 9 apa saya kurang paten kurang paten. Jadi soal jam 9 itu harus selesai gitu. Nah, ini yang mungkin secara teknis tidak dimaknai tarawihnya yang tadi maknanya istirahat tadi. Jadi mungkin setelah 4 rakaat ada jeda gitu tadi. Nah, kira-kira apa yang harus dibaca menurut riwayat yang supaya itu tidak, biasanya kalau di masjid kita kan udah assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa selesai kan, berangkat istilahnya ini lagi jalan lagi. Nah, kira-kira bagaimana mensiasatinya supaya makna tarawihnya itu istirahatnya itu ada sesuai dengan maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sahih hadis riwayat 8 rakaat itu yang sering jadi acuan adalah yang paling sahih mazada fi Ramadan wala fi ghairihi ala 21 rakatan ala 11 rakaat. Ini paling dijadikan acuan terkuat ini, bahwa Nabi tidak pernah menambahkan sholat malamnya di Ramadan dan selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Ini yang paling kuat sahih. Nah, riwayat yang menyatakan 8, kemudian yang 20, ada semua riwayatnya ada, cuman sebagian menyatakan sahih, sebagian menyatakan tidak. Ada yang menyatakan hasan, bahkan ada yang mengatakan munkar. Yang paling kuat acuannya tadi itu. Jadi Nabi tidak pernah menambah sholat malamnya melebihi 11 rakaat di Ramadan dan selainnya. Ada selainnya nih. Berarti ini bukan tarawih, tapi sholat witir maksudnya itu. Sholat witir gitu kan. Dan makna qiyam Ramadan itu, qiyam itu bukan puasa, enggak termasuk. Kalau disebut qiyam itu sudah pasti malam. Qumil laila, qiyam lail. Nah, kapan terjadi qiyam Ramadan? Dari mulai Isya sampai subuh. Itu namanya qiyam Ramadan. Dan syarat tarawih adalah harus sudah selesai sholat Isya. Kalau Isya belum selesai dikerjakan, tidak ada tarawih. Ada masbuk datang terakhir tarawih, dia aduh Isyanya ketinggalan, sholat tarawih dulu, nggak bisa, nggak sah. Isya dulu baru tarawih, jangan wah tarawih ini ikut tarawih nanti Isyanya belakangan, nggak sah karena waktunya belum masuk. Nah, kemudian di sela-sela istirahat itu apa yang mereka lakukan? Ada yang baca doa kan, baca doa. Ada juga yang baca tausiah sedikit kan. Ada juga yang baca syairan tentang keagungan Ramadan. Kalau di pondok saya biasanya baca syairan, qasidah. Saya contohkan qasidahnya nih. Di antaranya kan ketika ada istirahat, nyantai mereka baca qasidah tuh. Siapa mungkin di antaranya? Syai'un lillah ya Ramadan, syai'un lillah ya Ramadan, syai'un lillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Nanti ramai itu kan. Berapa kali istirahat, sholat lagi gitu. Ada juga di tempat saya tuh, di pondok saya dulu ada sebagian imam yang sholatnya 2 jam lebih, bahkan 3 jam. Habis sholat, habis salam dua kali istirahat, ngobrol, ngopi dulu Pak. Terus habis itu apa? Sholat lagi, Allahu Akbar gitu. Kan istirahat santai, nggak usah buru-buru. Mau kemana kita? Boleh ngopi, asal diisi dengan kebaikan, jangan diputus dengan keburukan Pak. Lihat YouTube dulu, hiburan dulu. Jadi tetap yang penting ada kebaikan gitu, isi dengan kebaikan. Apakah ceramah atau ngobrol-ngobrol santai sedikit agama gitu sambil ngopi gitu.
Tapi jangan gini, jangan dulu lah. Tunda dulu itu. Jangan mengerokok. Ngopi boleh ngopi, silakan ngopi, teh. Rokok kan tidak baik, tunggu dulu lah. Tarik itu belakangan. Tapi kalau kecuali mungkin Pak, aduh nih asam nih, nggak bener sholat nih, udah sana. Kalau untuk membantu untuk tansyid ibadah supaya kita segar gitu kan, mungkin dia asam mulutnya. Tapi dengan ditambah dengan ini tambah semangat, boleh lah, boleh. Tapi jangan di masjid ya, sana luar. Itu mana tarawih seperti itulah. Jadi mereka kalau orang sahabat-sahabat dulu ketika mereka istirahat diisi dengan itu, dengan doa diantaranya, dengan doa tausiah, dengan syair-syairan tentang Ramadan. Seperti itu. Yang penting santai. Atau tadarusan baca Quran, habis salam 2 kali, baca nih, ayo 1 lembar misalnya, tutup lagi. Banyaklah kebaikan-kebaikan. Masih ada? Nggak ada. Istirahat itu tidak mesti sampai menit, jam-jam saja. Ya kan sebentar ya, kalau itu doa atau syair-syair itu boleh. Iya. Selama ini sebenarnya di kita pun sudah dilakukan, hanya sebatas membaca sholawat kan gitu kan. Mungkin hanya sekali aja sih. Pokoknya saudara bilang ya. Di kampung kan kalau empat rakaat kan disebut empat sahabat kan ya. Kenapa? Ya istirahatnya sambil disebut 4 sahabat, bacanya gimana tuh? Bukan sholawat aja. Jadi 4 pertama nyebut Abu Bakar, Oh. kedua nyebut Umar, Khalifah Ula gitu. Iya. Jadi sholawat aja. Iya, biasanya diperpanjang tuh durasinya Al-Khalifatul Ula. Kan agak panjang tuh kan gitu. Jadi jamaah masih bisa begini. Kan. Iya. Jadi intinya ada istirahat lah, nggak usah panjang juga, nggak usah. Ya ada kita bisa senderan dulu, istirahat gitu kan. Nggak dikebut Pak, dikebut. Sudah bacaannya ngebut. Nggak ada istirahatnya. Assalamualaikum, mana berdiri lagi Allah. Assalamualaikum. Ada jedanya lah, ada jeda istirahat sejenak itu. Kenapa demikian? Karena kan contoh Nabi itu yang terbaik ibadah adalah ada ibadah, ada rahat. Ada ibadah, ada rahat. Dan Nabi mengatakan puasa terbaik adalah puasa siapa? Daud. Kenapa? Hari ini puasa, besok tidak, ini rahat ibadah, begitulah ibadah itu. Dan Nabi mengatakan tidur terbaik siapa? Daud tetap. Beliau tidur nih Isya nih, tidur. Nanti 3 malam bangun ibadah, tidur lagi habis subuh. Jadi istilahnya yang terbaik adalah ibadah jangan dipaksakan gitu. Ada saatnya kita benar-benar ibadah, ada saatnya berhenti dulu sejenak gitu, istirahat. Begitu pun tarawih nanti. Ya, misalnya ini pengennya 8 rakaat nih, boleh 8 rakaat. Nah, 8-nya istirahat gitu. Ada sebagian mengatakan saya ingin 8 rakaat Pak Ustadz. Boleh, ayo 8 rakaat nih. 2 istirahat kan? 2 istirahat udah. Nah, ini istirahat, ayo. Istirahat dulu, nggak nyantai itu. Apa mau ngapain tuh? Bisa seperti itu istirahat kan. Lanjut lagi gitu. Istirahat dari asinan. Hah? Boleh juga. Bagaimana kalau pulang dulu nih ke rumah masing-masing, boleh nggak? Ada yang mau hubungan isinya dulu, misalnya nih dengan isinya dulu, mau pacaran, boleh silakan. Dilanjutin lagi sini. Jadi nggak batal orang terjeda antara rokaat dengan rokaat, terjeda terpisah lama, nggak masalah, nggak apa-apa, silakan. Meskipun witir selesai berarti udah nggak ada tarawih. Di Ramadan witir berkali-kali boleh. Kenapa? Karena diberjamaahkan witir ini. Larangan dalam hadis la witrani fil lail, tidak ada witir 2 kali semalam, itu berlaku untuk yang tidak berjamaah. Tapi di Ramadan diberjamaahkan. Makanya kenapa biasanya ada? Karena witir di Ramadan diberjamaahkan. Ini pendapat. Jadi sudah witir di sini 3 rakaat berjamaah, di rumah diulang boleh ya? Boleh. Tapi tetap ganjil kan? Jadi 3 berarti 9. Iya, ganjil tetap. Enggak, tetap ganjil. Ganjil hitungannya. Kalau 3 jumlahnya jadi 6. Enggak dihitung begitu, enggak.
Gimana? Ini kayak hadis itu, kayak ayat Al-Qur'an, nikahlah dengan perempuan 22 4 3 3 2 3 4. Ya dihitung kan 2 tambah 2 tambah, bukan begitu, bukan. Yang dimaksud witir itu adalah ketika pelaksanaannya berapa, itulah yang dikatakan witir. 3 itu dikatakan witir, bukan sambung-sambung, bukan seperti itu. Kayak kantor ganjil gitu ya. Ya. Tapi ada juga sebagian menyatakan bahwa witir tetap berlaku untuk semua malam, termasuk Ramadan. Tidak boleh witir 2 kali. Ada sebagian seperti ini, ada. Ini khilaf antara ulama. Iya, ini yang berpendapat bahwa witir nggak boleh 2 kali kan, diakhirkan dia. Silakan ambil pendapat ini, silakan. Tapi ada juga pendapat yang membolehkan witir 2 kali bahkan lebih. I'adah. Pokoknya semua sholat sunnah i'adah yang berjamaahkan, sholat sunnah yang disunnah diberjamaahkan itu bisa diulang kembali. Sholat apapun termasuk itu diantaranya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tagsil likulli haubah wasdur lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan mannana biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'inda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'idana tassis suhbi walhamdulillahi fil ba'di wan tanahi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah